Hai semuanya, kembali lagi dengan saya, Listiana Sasanabila, Pendidikan Sosiologi kelas 3B Universitas Pendidikan Indonesia. Implementasi pendidikan multikultural di sekolah. Lembaga pendidikan atau sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan kemampuan peserta didik untuk memiliki pengetahuan, sikap, dan bertindak dalam menghadapi realita kehidupan yang berkemajuan dan berkeadilan didasari atas perbedaan multikultur dan multietnis. Pendidikan multikultural merupakan proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitasnya sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku, dan agama. Lalu selanjutnya ada asas-asas pendidikan multikultural. Yang pertama ada asas wawasan nasional atau kebangsaan. Pancasila yang menjadi kepribadian bangsa merupakan kristalisasi nilai budaya bangsa yang menjadi ciri unik Indonesia yang berbeda dengan bangsa lain. Lalu yang kedua ada asas kesederajatan. Semua budaya dipandang sederajat, diakui dan dikembangkan dalam kesetaraan. Lalu yang ketiga ada asas selaras, serasi, dan seimbang. Semua budaya dikembangkan selaras dengan perkembangan masing-masing, diserasikan dengan kondisi real masing-masing, dan seimbang di seluruh wilayah. Lalu selanjutnya ada prinsip-prinsip pendidikan. Ada 3 prinsip penyusunan program pendidikan multikultural. Yang pertama ada pendidikan multikultural didasarkan pada pedagogi kesetaraan manusia. Lalu kedua ada pendidikan multikultural ditujukan kepada terwujudnya manusia yang berbudaya, yang cerdas dan mengembangkan pribadi-pribadi yang menguasai ilmu pengetahuan dengan sebaik-baiknya. Lalu yang ketiga ada prinsip globalisasi budaya. Globalisasi kebudayaan ditandai dengan pesatnya kemajuan teknologi, produk multinasional, perluasan budaya populer. Prinsip globalisasi tidak perlu ditakuti apabila bangsa ini mengetahui arah serta nilai-nilai baik dan buruk yang dibawanya. Ketiga prinsip ini sudah dapat menggambarkan bahwa arah dari pendidikan multikultural yaitu untuk menciptakan manusia yang terbuka terhadap perkembangan zaman dan keragaman beberapa aspek dalam kehidupan yang modern ini. Lalu selanjutnya ada tantangan-tantangan dalam mengimplementasikan pendidikan multikultural di Indonesia. Menurut Anita Lee, pendidikan multikultural dalam era globalisasi di Indonesia ini menghadapi 3 tantangan mendasar, yaitu yang pertama ada fenomena hegemonisasi yang terjadi di dunia pendidikan akibat tarik ulur antara keunggulan dan keterjangkauan. Peserta didik tersegregasi dalam sekolah-sekolah sesuai latar belakang sosial ekonomi, agama, dan etnisitas. Lalu yang kedua ada kurikulum yang masih berdasarkan gender, status ekonomi sosial, kultur lokal, dan geografis. Hal ini menunjukkan ketidakseimbangan dan bias yang membatasi kesadaran multikultural peserta didik. Ketiga, ada guru. Kelayakan dan kompetensi guru di Indonesia pada umumnya masih di bawah standar, apalagi untuk mengelola pembelajaran multikulturalisme. Oleh karena itu, agar pendidikan multikultural dapat dilaksanakan dengan baik, kita harus memperhatikan berbagai aspek, seperti kurikulum multikultural, tenaga pengajar atau guru, proses pembelajaran dan evaluasi pembelajaran dengan menggunakan pendekatan multikultural. Yang pertama, kurikulum multikultural. Dalam pengembangan kurikulum multikultural harus didasarkan pada 4 prinsip, yaitu yang pertama, keragaman budaya yang menjadi dasar dalam menentukan filsafat. Yang kedua, keragaman budaya yang menjadi dasar dalam pengembangan berbagai komponen kurikulum seperti tujuan, konten, proses, dan evaluasi. Ketiga, budaya di lingkungan unit pendidikan adalah sumber belajar dan objek studi yang harus dijadikan bagian dalam kegiatan belajar siswa. Yang keempat, kurikulum berperan sebagai media dalam mengembangkan kebudayaan daerah dan kebudayaan nasional. Kedua, tenaga pengajar atau guru.
Pengembangan kurikulum dengan pendekatan multikultural haruslah didahului oleh sosialisasi yang baik, agar para tenaga pengajar atau guru dapat mengembangkan kurikulum dalam bentuk silabus dan rencana pembelajaran, proses belajar di kelas, dan evaluasi yang sesuai dengan prinsip multikultural. Hal ini disebabkan penentu utama keberhasilan pendidikan multikultural adalah guru. Untuk itu, guru harus paham dengan karakteristik pendidikan multikultural sehingga dapat mengembangkan kurikulum multikultural dalam kegiatan belajar yang menjadi tanggung jawabnya. Lalu ketiga, proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang dikembangkan harus menempatkan peserta didik pada kenyataan sosial di sekitarnya. Artinya, proses belajar yang mengandalkan peserta didik untuk belajar secara kelompok dan bersaing secara kelompok dalam suatu situasi kompetitif yang positif. Dengan cara ini, perbedaan antar individu dapat dikembangkan sebagai suatu kekuatan kelompok dan peserta didik terbiasa hidup dengan berbagai keragaman budaya, sosial, ekonomi, intelektual, dan aspirasi politik. Proses belajar yang dapat dikembangkan misalnya cooperative learning, problem solving, inquiry, dan sebagainya. Yang terakhir, keempat, evaluasi pembelajaran. Evaluasi yang digunakan harus meliputi keseluruhan aspek kemampuan dan kepribadian peserta didik sesuai dengan tujuan dan konten yang dikembangkan. Alat evaluasi yang digunakan tidak hanya mengukur hasil belajar, tetapi secara lengkap memberi informasi yang lebih jelas tentang proses pembelajaran. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.